Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Fadilah dari 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang detik-detik proklamasi. Persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Di tanggal ini, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya disebut Dokurisu Junbi Kosakai, dibentuk. Badan ini diresmikan pada 9 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Regiman Weddio Diningrat. Sebagai tindak lanjut persiapan kemerdekaan, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang, panitia 9. Panitia 9 ini juga berhasil menghasilkan konsep Pancasila atau disebut juga Piagam Jakarta dan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Rumusan Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini terdiri dari 21 orang dan tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini berakhirlah fase persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah berakhirnya fase persiapan kemerdekaan, Indonesia melanjutkan kemerdekaannya dengan mengadakan proklamasi. Sebelum adanya proklamasi, ada beberapa peristiwa penting seperti peristiwa Rengkas Dengklok. Ada sebuah kabar bahwa Jepang mengalami kekalahan sehingga Jepang terpaksa untuk menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita ini sangat cepat menyebar sampai didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda mengadakan rapat di Penganggasan Timur. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh menghasilkan keputusan dasar proklamasi. Namun ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua, sehingga memaksakan golongan muda untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota, lebih tepatnya Rengkas Dengklok. Pengasingan ini bertujuan untuk menjauhi Bung Karno dari pengaruh Jepang. Ahmad Subarjo, yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengkas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Dari Rengkas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Bung Karno dan Bung Hatta yang lelah memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu, Soekarno Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno, kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Sukarni, lalu diketik oleh Sayuti Meli. Terakhir Sukarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Semakin dekat setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor Pers BM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanco Latif Hedraningrat menugaskan anak buahnya untuk menjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanco Latif Hedraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istrinya
Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.